Suara Hati. Renungan hari ini, Sabtu, 18 Oktober 2025. Topik, dari pengikut Tuhan menjadi penjala rohani. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku, kekristenan bukan hanya soal umat hanya menerima keselamatan dan hidup diberkati, tetapi juga tentang bertumbuh iman umat hingga menjadi dewasa dalam iman. Pertumbuhan itu perlu suatu sarana yang disebut pemuridan, sebagaimana Tuhan Yesus perintahkan dalam amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Matius 28 ayat 19. Tetapi sangat disayangkan saudaraku, sebab ada banyak orang yang sudah percaya lalu berhenti dalam pertumbuhan iman dan cukup puas dengan statusnya sebagai jemaat. Pertumbuhan iman dalam hal pemuridan dianggap hanya sebagai tugas para pelayan atau hamba Tuhan saja. Padahal, setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus dipanggil untuk membimbing kerohanian orang lain, karena mereka sudah dianggap telah dewasa rohani. Demikian dengan nas renungan hari ini, bahwa Rasul Paulus menegur jemaat yang seharusnya sudah dewasa dan harus menjadi pengajar bagi jemaat-jemaat yang baru mengenal Tuhan. Mari kita perhatikan status kita yang telah menerima Kristus. Ada yang masih perlu diberi susu karena tidak sanggup menerima makanan keras, Ibrani 5 ayat 12-14. Artinya mereka telah sanggup menerima makanan keras, adalah mereka yang sudah mengenal baik akan rancangan dan pekerjaan Tuhan. Sedang makanan susu, artinya pertumbuhan iman mereka masih perlu bimbingan. Saudaraku, kekristenan sejati seharusnya tidak berhenti hanya untuk diri sendiri saja, melainkan harus dipancarkan keluar melalui teladan kehidupan, baik dalam perkataan dan tindakan yang dapat membangun keimanan orang lain. Pemuridan tidak selalu berarti tugas para pelayan atau hamba Tuhan dan mengajar dalam kelas. Pelaksanaan pemuridan dapat kita mulai dari hal yang sederhana, seperti membimbing seseorang yang sudah lama tidak datang ke gereja, atau menguatkan imannya yang sedang bimbang. Tanpa kita sadari, saat kita memuridkan, kita sedang menolong orang lain dalam bertumbuh imannya dan sekaligus memperdalam iman kita sendiri. Pemuridan adalah cara Tuhan memberitakan dan menjaga keberlangsungan pemberitaan Injil dari generasi ke generasi. Ya, seperti Rasul Paulus yang telah memuridkan Timotius, yang telah menjadi anak bimbingan rohaninya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2. Para murid Tuhan Yesus, yang telah terpanggil dari berbagai profesi, menjadi murid yang setia dan ditugaskan melakukan pemuridan. Karena itu saudaraku, tugas panggilan kita tidak hanya sekadar menjadi penerima berkat, tetapi juga saluran berkat bagi jiwa-jiwa lainnya, termasuk tugas pemuridan. Melalui renungan ini, kita perlu bertanya dalam diri kita sendiri, apakah kita hanya puas dengan menerima keselamatan dan berkat saja dari Tuhan? Tuhan menghendaki setiap umatnya menjadi terang dan garam di dunia ini. Bukan hanya sekadar sebagai penerima keselamatan dan berkat saja dari Tuhan, melainkan juga menjadi pembawa kabar baik yang dapat memimpin orang lain kepada Kristus. Dengan berbagai cara dapat kita melakukan pemuridan, karena kita yang tahu cara pendekatan kepada orang-orang perlu kita tolong. Semoga cara yang kita lakukan, kita sudah ambil bagian dalam rencana besar Allah, yaitu memperluas kerajaan-Nya di bumi. Semoga Tuhan memberkati kita saudaraku. Amin.
Topik doa kita hari ini, berdoalah untuk Indonesia, agar bangsa Indonesia diberkati dapat banyak mengenal Tuhan Yesus. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Janganlah kau bersusah hati, janganlah kau berputus asa, datang saja pada Yesus, kau pasti dilegakan. Hanya dalam tangan tak ada yang tak mungkin, asalkan engkau setia dan percaya Dia pasti menolong. Takkan pernah Ia kecewakan, karena Tuhan selalu setia. Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup merubah hidupmu dan mengangkatmu. Jangan kau keraskan hatimu, jangan kau jauh dari Yesus. Di luar dari Yesus, hidupmu kan berarti. Janganlah kau bersusah hati, janganlah kau berputus asa, datang saja pada Yesus, kau pasti dilegakannya. Takkan pernah Dia kecewakan, karena Tuhan selalu setia. Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup